Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah kita tanggal 15 Januari tahun 2023. Saudara, kita membuka ayat-ayat firman Tuhan yang minggu lalu sudah kita baca di bagian terakhir dalam khotbah saya. Kita akan melihat ya, kita mengupas ayat-ayat firman Tuhan ini untuk saudara benar-benar mengalami lawatan di balik saudara merasa memang aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, itu keputusan yang harus kita ambil, saudara. Kalau kita tidak bisa mengambil keputusan ini, maka saya khawatir iblis akan merampas hidup saudara. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya punya tanggung jawab untuk mengingatkan kita semua, ya, bahwa arus hidup dunia ini ya hanya ada dua, arus kegelapan atau arus dalam terang Tuhan. Arus kegelapan ini jelas, ini adalah kuasa-kuasa gelapan yang akan membawa orang yang hidupnya sesat, yang tidak mau bertobat, masuk dalam api kekal. Tapi kalau kita mau mengikuti arusnya Tuhan, sekalipun berat, ujiannya sangat berat, pergumulannya berat, tetapi arus Tuhan, jalan Tuhan, itu jalan yang pasti menuju kepada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-10. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bergantian membaca firman Tuhan ini. Kita akan coba melihat, dan saya percaya ada berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Saya lebih dahulu membacanya, kita bergantian membaca. Ayat 35 dimulai. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan Ayat kepadanya. 39 kita baca sama-sama. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, fokuskan pada ayat-ayat firman Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudaraku, fokuskan, dan kita mau melihat ayat-ayat firman Tuhan ini menjadi acuan, cambuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini ya Bapak Ibu, ada suatu dorongan yang sangat kuat untuk kita memiliki kesetiaan dalam mempercayai Tuhan. Ya, dan saya benar-benar mengepus, mendorong sekali lagi, bahwa kalau kita hidup mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan mengalami anugerah yang luar biasa. Ya, saya selalu dan tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua Bapak Ibu, bahwa orang yang mau hidup takut Tuhan itu harus beribadah. Nah, orang yang datang ke gereja itu belum tentu dia juga serius untuk mencari Tuhan. Tapi kalau orang yang serius mencari Tuhan, dia pasti akan beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan di sini. Ada sangat perbedaan. Kualitas imanmu, kualitas iman kita itu akan tetap terus diuji. Diuji. Sampai pada suatu titik di mana Tuhan benar-benar menilai kita. Tuhan yang menilai. Kalau saya mungkin terbatas menilai, atau saya belum bisa menilai secara objektif seperti penilaian Tuhan, tapi kalau penilaian Tuhan itu pasti tepat. Contoh, kita tahu bersama dalam Alkitab, misalnya dalam Perjanjian Lama, Abraham, bapak orang percaya, ya, diuji oleh Tuhan, ya, sekian tahun belum memiliki anak kandung dari rahimnya Sarah, diuji. Setelah punya anak pun dia diuji Tuhan. Pada saat titik puncak itu, saudaraku, kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, itulah puncak iman Abraham. Di situ Tuhan berkata, itu luar biasa. Dan saya percaya Tuhan kagum dengan
iman Abraham. Dan saudara, untuk mengalami kekaguman Tuhan itu tidak hanya sekonyong-konyong, ya, tiba-tiba, ujuk-ujuk, ya, itu kita mulai menapak dengan langkah awal, ya kan, menapak sekian tahun ikut Kristus, ikut Tuhan, ya. Nah, saya ini kata-kata awal saya pendahuluan supaya di tahun ini saudaraku, saudara memiliki tekad yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Tinggalkan dan lupakan kehidupan masa lalu, ya. Fokus ke depan, ya. Perjalanan tahun ini masih panjang, masih ada 11 bulan lebih, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya selalu mengatakan dalam doa kita Jumat juga, saya mengatakan di tempat ini, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari berjalan dalam pimpinan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, menghindarkan dosa, maka saya mempercayai, yakinlah engkau, percayalah engkau, bahwa engkau pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Percaya. Amin. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Ya. Oke, saudara lihat kitab Ibrani, ya. Ini bagian yang ketiga, setia sampai akhir. Nah, dalam menapaki langkah-langkah hidup kita tadi, maka kita mau bertekad memfokuskan seluruh hidup kita untuk Tuhan dan kerajaannya. Itu khotbah saya minggu lalu, ya, saudara-saudara, ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa indah. Yang pertama, tolong dibaca ayat 35. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Nah, saya mau mengajak saudara untuk membuka dulu 2 Timotius 4. Sekali lagi tolong Pak David bacakan 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Nanti yang lain bergantian saya akan minta untuk membaca firman Tuhan, ya. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayatnya belum ya Pak David? Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Ya, silakan. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Poin yang pertama, tolong perhatikan ini kita semua, Bapak Ibu yang menonton khotbah ini juga. Poin yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan pastilah berbuah manis. Katakan amin. Amin. Yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan pastilah berbuah manis. Nah, itu yang tadi saya bilang. Pilihan sama kita. Mau ikut arus kegelapan atau mau ikut arusnya Tuhan? Saya mau mengajak kita semua, orang yang saya kasihi, kita ikut arusnya Tuhan. Tetapi saya juga tidak bisa menarik saudara. Kalau saudara mengambil pilihan untuk ikut dunia, saya tidak bisa. Pilihannya ada sama kita masing-masing. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita semua. Yang saya katakan ini adalah kebenaran. Ikutlah kebenaran ini. Saudara, perhatikan. Paulus tulis kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini sering saya khotbahkan. Bahkan berapa kali saya diminta untuk melayani kedukaan, khotbah ini pun saya sering sampaikan. Saudara, untuk mencapai titik ini membutuhkan perjuangan. Tetapi demi Tuhan yang hidup, kalau engkau melihat ayat Ibrani tadi, jangan kamu lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan, karena besar apa? Upah yang menantinya. Artinya saya mau katakan ibu bapak, kesetiaanmu kepada Yesus,
kesetiaanmu kepada Allah yang hidup itu pastilah berbuah manis. Amin. Amin. Ya, amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang disodorkan, ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Kalau engkau hidup dalam kesederhanaan, ada orang yang ingin memberimu banyak harta, tetapi dengan syarat engkau harus meninggalkan Yesus. Saya mau berkata kepada saudara, jangan ambil. Jangan. Saya mau katakan apalah yang seperti ini dibilang oleh firman Tuhan. Apalah artinya kita punya seisi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Maka itu saudara-saudaraku, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Dalam kitab 2 Timotius ini, Paulus tulis, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Amin. Amin. Saudara memiliki kerinduan ini. Anak yang sayang kepada orang tuanya pasti rindu orang tuanya setiap saat berkumpul dengan dia. Pasti. Ya, pasti. Betul nggak David ya? Pasti seorang anak itu senang kalau lihat orang tuanya kembali bekerja atau sekian lama kerja di tempat lain di luar negeri, kemudian orang tuanya datang berjumpa, itu senang. Saudara, milikilah kerinduan ini. Bapa sedang menyiapkan tempat bagi kita. Yesus menyiapkan rumah yang kekal buat kita. Ya, saya tidak pernah lupa. Dulu kita kan suka ada artikel di Sukahati itu ya. Saya masih ingat ada satu artikel mengatakan begini. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, kalau itu nilainya kebenaran Tuhan, kebaikan, itu seperti kita juga membangun rumah tempat tinggal kita yang ada di surga. Yesus membangun. Bahan bangunannya dari mana? Itu tergantung dengan perbuatan kita. Saudara bisa mengerti maksud saya? Ya, itu tergantung dengan kita. Ya. Jadi saudara harus tahu, Alkitab tidak pernah salah. Dia berkata dengan jujur, apa yang kau tabur, itu yang engkau tuai. Kalau engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Tapi kalau engkau menabur kejahatan, pasti engkau menuai kejahatan. Ya, jangan balas kejahatan yang orang pernah lakukan kepada hidupmu. Ya, jadilah orang yang hidup betul-betul melakukan firman Tuhan. Ya, kita mau mengisi hari-hari hidup kita seperti kita sedang membangun satu rumah kekal bagi kita di surga. Jadi yang pertama saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan itu pastilah berbuah manis. Haleluya. Yes, pasti. Iya. Saudara lihat di dunia kerja, karyawan atau ya bawahan yang setia kepada atasan, kepada bosnya, pastilah bosnya memperhatikannya. Pasti, itu nggak mungkin enggak. Itu sudah semacam hukum, ya, orang yang setia. Lalu saya pernah lihat itu ya, di tontonan di YouTube itu ada yang pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga kerja dengan di luar negeri. Bahkan anaknya pun tergantung sekali sama asisten rumah tangga ini. Waktu dia sudah mau meninggalkan itu Amerika, pulang Islam, aduh sedih sekali keluarga ini. Sangat sedih sekali. Ya, karena mereka sudah anggap sebagai bagian keluarganya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, apapun pergumulan hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Karena besar upah yang menantinya. Yang kedua, saudara, yang kedua, perhatikan, tolong sekarang Ibu Nurmala bacakan ayat 36 dan 37 dari Ibrani 10 tadi. Bisa Bu? Ayat 36 dan 37. Kalau tidak bisa baca, nggak bisa lihat, sekarang saya minta Musa yang bacanya. Ya, Musa yang tolong baca.
Ibrani 10 Ibrani ayat 10 dan ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Udah. 37-nya tolong Pak David bacakan. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan. Nah, terima kasih. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, Dia pasti datang kembali. Ya. Maka hiduplah dalam ketekunan dan kesabaran. Dia pasti datang kembali. Maka hiduplah dalam ketekunan dan kesabaran. Amin. Saya mau kita melihat kitab Yakobus, saudara-saudaraku. Di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Perhatikan Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Perhatikan ayat firman Tuhan. Tolong dibaca. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Katakan amin. Amin. Saudara, perhatikan ini. Dia pasti datang kembali, maka hiduplah dalam ketekunan dan kesabaran. Ini berkaitan masih dengan yang pertama. Ya, berkaitan. Ini bicarakan kita tentang kesetiaan. Ya. Jadi dalam kita menantikan Tuhan, kita harus bersabar. Bagaikan atau seperti petani yang menantikan hasil dari tanahnya. Petani ini sabar. Petani ini sabar sampai benar-benar waktu panen dia memperoleh apa yang dikerjakannya sekian lamanya. Nah, saudara-saudaraku, kita harus meyakini ini, bukan meyakini, saya mau katakan ya, kebenaran ini bahwa Yesus pasti datang kembali. Ya, perhatikan ini baik-baik. Yesus pasti datang kembali. Akan tetapi bisa saja sebelum Yesus datang kembali kedua kali untuk menghukum dunia ini. Ingat dalam doa saya tadi, bukan untuk menyelamatkan ya, sudah untuk menghukum dan menghakimi dunia ini. Bisa saja sebelum dia datang kembali, kita ini yang duluan pergi. Maksudnya kita duluan yang menutup mata. Nah, jadi kalau poin yang kedua ini dia pasti datang kembali, bisa saja saya mau tambahkan juga di sini boleh, bahwa dalam menapaki hari hidup kita yang pasti akan kita akhiri dengan kematian, itu pasti Bu, itu satu kepastian kematian itu. Maka engkau harus hidup dalam ketekunan dan kesabaran. Dalam Yakobus tadi dikatakan begini, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya, saudara-saudaraku. Sabar apa? Ya sabar dalam segala hal. Sabar sampai memang pada waktunya Tuhan mengadakan satu perhentian. Engkau yang mati duluan, maksud saya engkau yang meninggal duluan, atau Tuhan yang duluan datang. Nah, saudara, disinilah yang di titik inilah yang saya rasa betul-betul kita minta kekuatan Tuhan. Karena kita ini kan sudah banyak sekali pelanggaran hidup kita yang sudah pernah kita lakukan. Ya,
saya mengingatkan, jangan diulangi lagi. Ya, ingat Tuhan itu maha sabar. Tapi persoalannya, kita ini kan tidak tahu kapan kita mati. Kita meninggal. Atau memang nanti saatnya Tuhan akan datang kembali. Ya. Jadi gereja harus mengingatkan ini. Saya harus mengingatkan saudara. Engkau harus berjuang, bekerja, memenuhi kehidupan keluargamu, kehidupan kita supaya kita bisa makan, bisa minum. Ya, Tuhan kasih rezeki lebih, berkat lebih, kita bisa punya ini, punya itu. Tapi saya mengingatkan kita, jangan lupa saudaraku, jangan lupa bahwa ibadah kita adalah selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Yang tadi di awal saya sudah ingatkan, percuma kita punya seisi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Artinya, saudara bacalah Alkitab. Maka itu saya selalu mendorong saudara bacalah firman Tuhan di rumah. Baca saudara. Baca. Atau renungan yang saya sudah suka kasih, tolonglah dibaca. Tolonglah dibaca biar sesaat dalam kesibukanmu. Kenapa? Itu yang bisa mengontrol hatimu, mengontrol pikiranmu, mengontrol sikapmu. Iya betul. Firman Tuhan itu yang mengontrol kita. Saya kan tak bisa mengontrol hidup saudara 24 jam. Setelah kita pulang, kita nggak tahu nih apa yang kita alami. Itu menjadi pergumulan saya yang saya katakan waktu hari Jumat itu. Pergumulan saya, Tuhan, agar firman ini tidak jadi masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi firman ini masuk ke dalam hati saudara, masuk ke dalam pikiran saudara, masuk ke dalam jiwa raga saudara. Sehingga rohmu itu gelisah kalau engkau tidak mendengarkan firman Tuhan. Iya, hatimu tuh kayak ada sesuatu yang hilang gitu kalau kamu nggak berdoa, kalau engkau nggak baca Alkitab tuh kayak ada satu yang lain begitu. Nah ini bagus kalau saudara pertanda begitu. Tapi kalau kita sepanjang hari kita mungkin nggak berdoa, nggak baca Alkitab, nggak merenungkan firman Tuhan, dan saudara merasa biasa-biasa saja, hati-hati saudara. Saya cuma mengingatkan kepada saudara, hati-hati, ya. Manusia roh kita itu perlu dihidupi. Yes. Sehari kita bisa makan 2-3 kali, ya. Pun demikian manusia rohani kita. Itu butuh suplemen. Firman Tuhan lah suplemennya yang menghidupkan saudara. Ya. Maka itu saya katakan tadi, dia pasti datang kembali, maka hiduplah dalam ketekunan dan kesabaran. Ya. Saya mau baca ya apa yang ditulis oleh Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari di dalam ayat 36 dan 37 ini ya, dalam kitab Ibrani ini ditulisnya demikian, 36 dan 37 dalam Ibrani pasal 10. Perhatikan Bapak Ibu, kalian perlu bersabar supaya kalian dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Sebab dalam Alkitab tertulis, hanya sebentar saja lagi, maka ia yang akan datang itu akan segera datang. Ia tidak akan menunda-nunda kedatangannya. Waduh saudara, nanti di surga, bukan di surga, di pengadilan Tuhan, buku kitab kehidupan kita itu dibuka Tuhan. Dilihat saat saya percaya itu dinilai juga oleh Tuhan. Selain tentunya taburan-taburan yang engkau buat dalam dunia ini, engkau menolong orang lain yang kesusahan. Amin. Engkau membagikan berkat bagi orang yang memang perlu ditolong. Engkau tidak pelit jadi orang. Engkau jadi orang Kristen yang jujur di hadapan Tuhan, tidak mau korupsi, tidak mau menggelapkan uang. Ya, itu semua nanti dibuka di hadapan Tuhan. Dan saya tidak menakut-nakuti saudara. Ya, saudara harus tahu semakin kesini saya akan tetap terus menyuarakan kebenaran ini supaya jiwamu dan jiwaku selamat. Amin. Kita ikut arus Tuhan, bukan ikut arus dunia ini. Oh berarti kita nggak boleh jalan? Boleh saudara, nikmati jalan-jalan, nikmatin dharma wisatamu, liburan ke sana, saya juga kepingin kalau memang ada berkatnya, ya kan? Tetapi tidak boleh lupa hubungan kita yang erat dengan Tuhan.
Jangan, saudara. Yes, bisa. Tetap kamu bekerja rajin, tapi tolong kamu jangan lupakan untuk baca renungan, baca firman Tuhan, dan berdoa. Ya. Oke, itu yang kedua, saudaraku ya. Dia pasti datang kembali, dan itu satu kepastian. Yesus datang kali yang kedua, atau kita duluan yang menutup mata. Itu semua pasti kepastian, saudaraku. Jadi saudara, kita tidak bisa menolak realita ini. Itu pasti. Tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita, dimanapun kita berada, dengan hidup dalam kebenaran dan kesabaran. Amin. Contohlah petani kita, ya. Contohlah seorang petani. Yang tadi Yakobus katakan, ya kan? Contohnya seorang petani yang sabar. Dia tanam padi, dia pupuk, sabar, suatu saja kamu melihat hasilnya. Amin. Yang ketiga, nah kita kembali kepada ayat emas kita. Saya mau ajak kita baca sama-sama ya. Mari, yang bisa membaca dengan suara yang agak sedikit besar, kita baca Ibrani pasal yang ke-10 tadi, 38 dan 39 ya. 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Silakan duduk saudaraku. Nah, perhatikan yang ketiga. Yang ketiga saya tulis ini ya. Ingatlah, tidak ada kebahagiaan kekal di luar Tuhan. Ingatlah, tidak ada kebahagiaan kekal di luar Tuhan. Amin. Amin. Yes. Saya menulis ini, menyampaikan ini, juga mendorong hati saya untuk saya betul-betul mau mengatakan, Tuhan, Engkaulah kebahagiaan saya. Kalau Tuhan memberkati saya dengan segala fasilitas dalam hidup ini, seperti misalnya kendaraan, rumah, uang, perhiasan, kesehatan, ya, itu sebagai penopang. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana hubungan batin kita dengan Tuhan. Sehingga saya tulis di sini, tidak ada kebahagiaan kekal di luar Tuhan. Ya, amin. Nah, saudara perhatikan, saya ajak kita untuk melihat Ibrani 10, tapi ayat 24 dan 25. Kalau Pak nanti bacakan, saudara tolong dengarkan ini, apa yang tulis di sana. Sebagai semacam referensi bahwa kita harus mengakui dengan jujur, kita tidak punya kebahagiaan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa dikatakan di sana? Semakin apa? Giat. Giat itu apa? Semakin rajin. Melakukan apa? Melakukan pertemuan ibadah. Nah, kita harus saling perhatikan ini, saling mendorong. Nah, saya kebetulan sebagai gembala saudara, melalui komunitas di grup handphone WA begitu, saya mengingatkan saudara. Saya berusaha melakukan bagian ini. Saya memperhatikan saudara dalam hal kerohanian, mendorong supaya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, saya mengingatkan, mendorong saudara. Tetapi selalu saya katakan, keputusannya di tangan kita masing-masing. Tetapi saya ingatkan kepada kita semua, apa yang kau tabur baik, engkau akan menuai kebaikan. Amin. Kalau engkau tidak menabur, engkau tidak dapat apa-apa. Ya, nggak bisa. Seperti petani tadi, dia menabur, Bu. Pak, dia nabur. Sekian bulan, sekian ini. Nggak bisa, simsalabim hari ini kita tanam, besok tumbuh, Bu. Oh, nggak mungkin itu. Nggak ada. Pasti melewati proses dulu. Ya? Amin. Nah, saudara,
Ingatlah, nggak ada kebahagiaan di luar Tuhan loh, Bu. Nggak, serius saya mau katakan, sungguh-sungguh. Tidak ada. Ya tadi saya bilang, fasilitas yang kita miliki itu dikerjakan Tuhan supaya kita lebih efektif ya dalam mengikuti Tuhan. Ya, puji Tuhan punya motor, jadi lebih cepat datang, ya kan? Ya kan? Puji Tuhan, kita punya ini supaya kita masih bisa buat teduh, punya rumah. Tetapi saudara, carilah Tuhan yang paling pertama. Nah, satu ayat terakhir sebelum saya tutup khotbah ini, dalam satu kitab yang mungkin saudara jarang baca, kitab Ratapan. Buka kitab Ratapan, itu dalam perjanjian lama. Jadi setelah kitab Yeremia, kita melihat ada namanya kitab Ratapan. Kitab Ratapan yang juga ditulis oleh Yeremia. Yuk kita baca sama-sama pasal 3. Buka pasal 3, Ratapan pasal 3. Ya, kita baca sama-sama ayat yang ke-24. Ayo kita mau baca sama-sama. Kitab Ratapan 3 ayat 24. 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Amin. Saudara, ucapan Yeremia ini harus juga menjadi ucapan saya dan saudara. Haleluya. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah yang utama dalam kehidupanmu. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Tidak ada kebahagiaan kekal di luar Tuhan. Terus saya juga kalau lagi menikmati liburan jalan, saya menikmati. Tapi saya tahu ini cuma sesaat. Maka itu selalu saya, Tuhan, biarlah Engkau ada dalam kebahagiaan saya. Supaya kebahagiaan kita itu bukan kebahagiaan yang semu, Bapak Ibu. Kita bisa jalan-jalan dengan keluarga dan orang kita kasihi, tapi kita menyertakan Tuhan di dalam. Amin. Ya. Hari Minggu kita berkumpul bersama di tempat ini, kita beribadah. Kita memuliakan Tuhan. Hamba Tuhan, gembala mengingatkan dari firman Tuhan, menjaga keseimbangan hidup. Tetapi keputusan ada di tangan saudara. Jalani hidupmu dengan selalu satu, setia kepada Tuhan. Engkau pasti mengalami manisnya bersama dengan Tuhan. Ingat, Dia pasti datang kembali. Oleh karena itu, engkau harus hidup dalam ketekunan dan kesabaran. Ya, sabar, tekun, tunggu waktunya Tuhan yang tenang. Yang ketiga, tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Tidak ada. Ya. Oleh karena itu, khotbah ini biarlah dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua, termasuk semua Bapak Ibu yang menonton channel YouTube ini. Biarlah khotbah ini dapat benar-benar memperkaya iman kita, meneguhkan kita, dan membawa hidup kita untuk lebih setia lagi. Dalam tahun 2023 ini, perjalanan hidup kita seharusnya semakin hari semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Dia adalah kebahagiaan kita selamanya. Teruslah bersemangat untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku rindukan kediamanmu, bawaku lebih dekat selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang padamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepada
sarjana kasih-Mu. Ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh pada